Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Walayapurini selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Rahmasari, biasa dipanggil Rahma. Nomor induk mahasiswa 0101221304 dari prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan mengumpulkan tugas UAS yaitu tentang bisnis plan, di mana saya mengambil tema bisnisnya itu minuman, jenis minuman yang saya beri nama Dalgona dan Boba. Kenalan dulu, siapa tahu jodoh. Pastinya sudah tidak asing lagi ya mendengar minuman Dalgona dan Boba, di mana sekarang lagi tren-trennya banget di kalangan masyarakat baik muda maupun anak-anak, di mana minuman tersebut sudah sangat booming. Nah, boba itu sendiri itu asal-usulnya berasal dari negara Thailand ya, yang dimana aslinya itu hanya Thai tea saja. Namun karena banyaknya permintaan dari luar ataupun banyaknya ide atau inovasi dari luar, maka boba ini sudah banyak sekali dimodifikasi, mulai dari rasa baik rasa maupun tekstur ataupun cara penyajiannya pun sudah banyak dimodifikasi. Nah, sekilas yang tadi tentang penjelasan minuman boba itu apa. Terus selanjutnya yaitu kita menentukan lokasi di mana kita akan berjualan. Nah, untuk saya sendiri kebetulan saya yang mempunyai usaha ini dan merintis dari awal. Saya tuh sebelum kerja sebagai karyawan di salah satu PT yang ada di Cikarang, dulu saya sempat bisnis yaitu bisnis boba ini. Dan alhamdulillah setelah saya mendapat panggilan kerja, tapi bisnis ini tetap di backup oleh keluarga saya sehingga bisa berjalan lancar sampai sampai sekarang. Nah, awalnya hanya iseng-iseng dan bereksperimen gitu. Saya mempunyai ide bagaimana membuat minuman boba tapi tidak pasaran. Nah, di situ saya menemukan ide eh, cara penyajian boba yang beda dari yang lain. Nah, untuk langkah selanjutnya, setelah saya mempunyai ide nih, bagaimana cara pengelolaannya yang berbeda dari yang lain, dari merek, dari packaging yang saya desain sedemikian rupa agar uh, pemasarannya lebih menarik. Selanjutnya saya menentukan tempat. Nah, kebetulan saya tinggal di Bekasi, yaitu di daerah perumahan. Untuk perumahan sendiri kan terlihat sepi, atau orang-orangnya tuh yang masuk itu dibatasi. Di situ saya memikir bagaimana mencari tempat yang strategis atau akses jalan di mana banyak, dan kan untuk targetnya sendiri pun sementara anak kecil ya, karena minuman yang seperti ini yaitu kalangan anak kecil sampai usia remaja remaja yang masih duduk di bangku SMP atau SMA. Nah, saya mencari ruko di mana ruko tersebut bisa dilalu lintas atau bisa diakses oleh kalangan yang saya targetkan tadi. Nah, kebetulan menemukan tidak jauh dari perumahan tempat saya tinggal itu, yaitu suatu ruko di mana tempat itu strategis, di mana setiap hari weekend terdapat sunmori atau orang berjalan santai, terus terdapat anak sekolah, di situ terdapat SD dan ada SMP juga, dan di situ tempatnya itu banyak kuliner lainnya, di mana pastinya banyak orang yang bisa melihat atau mengakses jualan saya tadi. Setelah saya menentukan lokasi, selanjutnya saya persiapan ya tentunya untuk modal. Nah, untuk modalnya sendiri itu kisaran 15 jutaan, itu sudah sama ruko dan alat-alat lainnya. Nah, di situ mulai merintis. Nah, untuk alat dan bahan sendiri seperti pada biasanya ya, kayak eh, seperti cupnya itu juga sudah disablon dengan merek yang saya desain tadi, dan desain yang saya buat tadi sedemikian rupa baiknya supaya menarik. Nah, untuk bahan-bahan pertama yaitu seperti gula, karamel, terus premi makanan, terus juga banyak alat dan bahan alat-alat lainnya yang berkisaran sampailah
untuk 15 jutaan untuk sewa ruko dan alat-alat semua dalam satu kali pembukaan. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita memikirkan setelah kita matang dalam alat dan bahan, selanjutnya kita memikirkan untuk kapan nih usaha ini baik segera dibuka atau segera segera rilis. Nah, untuk memikirkan hal itu saya memikir matang-matang. Jika saya sudah merasa semuanya beres, semuanya ready, saya di situ tinggal buka saja. Nah, untuk setelah eksperimennya tadi udah berhasil, nah saya mulai usaha itu dan saya buka. Kenapa saya memilih usaha boba ini? Karena resikonya sangat kecil, di mana jikalau tidak habis tuh tidak akan menjadi masalah besar. Beda seperti makanan atau minuman yang lainnya di mana resiko basinya itu akan cenderung lebih banyak. Nah, untuk proses dari boba ini kenapa saya beda dari yang lain, yaitu bobanya itu bukan berbentuk serbuk yang nantinya akan di blender dan atau seperti apa, tapi kita bikin eh, rasa itu seperti dalgona. Nah, dalgona kan identik dengan kopi ya, tapi untuk ini kita identik dengan semua rasa dan terutama yaitu ada 8 rasa sih. Untuk sementara ada 8 rasa yaitu coklat, seperti buah-buahan yang segar-segar, dan kayak seperti bubble gum atau rasa-rasa yang familiar untuk anak kecil bisa tertarik untuk beli. Nah, untuk kekuatan dari bahannya sendiri pun eh, itu sangat minim resiko basi ya, karena cara pembuatannya itu hanya gula murni tanpa pemanis buatan, karena kita targetnya juga pengen dimana kita usaha minuman tapi tidak tidak tetap memperhatikan kesehatan anak-anak. Jadi kita di sini tidak berani untuk menggunakan gula biang atau gula bibit, di mana yang sangat beresiko anak kecil terkena penyakit batuk ya. Nah, di sini kita memakai susu murni, susu kental manis, dan menggunakan es batu. Es batunya juga tidak sembarangan ya. Kita menggunakan es batu kafe, di mana es batu itu sudah ada pabriknya, di mana es batu itu bukan es batu balok yang dibuat dengan air keran atau air mentah, yang dimana nantinya bisa menimbulkan sakit perut kepada anak-anak. Nah, untuk yang tadi resiko kecil dan sedangnya, nah untuk saya menjelaskan resikonya itu sangat kecil karena kan jika tidak habis atau tidak ada yang beli pun susu itu akan bertahan lama asal di bawah suhu ruangan. Nah, untuk krimnya sendiri itu cara pembuatannya yaitu dengan 1:1 gula. Yaitu saya menggunakan gula yang bermerek ya, tentunya seperti gulaku. Nah, jika 1 kilo gula berarti berbanding 1 juga untuk 1 kilo perasa makanannya. Setelah itu kita tambahkan baking soda atau baking kue untuk pengembang dan membentuk krimnya tadi. Kita caranya dengan di mixer terlebih dahulu ya. Setelah di mixer dan mengembang sesuai yang kita harapkan, kemudian itu kita bisa langsung masukin ke dalam toples-toples yang sudah disediakan, dimana jika ada yang beli kita bisa langsung tuang saja dan tidak perlu repot-repot untuk memixernya di tempat. Nah, itu akan membuat efisien waktu juga dalam pengerjaan atau penjualan produknya itu akan cepat kan, tidak memiliki uh, proses yang ribet. Nah, di situ salah satu keunikan dari boba yang saya buat itu, dan alhamdulillah respon dari masyarakat itu sangat bagus, terutama anak kecil, karena mereka mikirnya bobanya itu aneh, aneh belum ada di yang lain, di di boba yang lain yang biasanya tidak berbusa atau berbentuk krim seperti es krim di atasnya itu. Nah, seperti itu keunggulan dari boba yang saya buat tadi. Mungkin untuk resiko besarnya mungkin agak terhambat dengan bahan baku, karena bahan bakunya jika kita beli di offline itu harganya akan sangat melambung, beda jauh dengan kita membeli di online. Sedangkan kita membeli di online tidak bisa diburu-buru oleh jarak kan, karena kita tidak tahu bagaimana waktu ekspedisi itu tiba atau waktu ekspedisi itu ada masalah atau tidaknya. Nah, mungkin kendalanya di waktu ekspedisinya aja karena bahan bakunya itu kebetulan belum ada di
dalam kota. Ada, sebenarnya ada, cuma harganya itu tidak terjangkau, di mana nantinya ketika kita jual malah kita nggak dapat untung sama sekali, kan itu percuma juga kan. Nah, seperti itu. Nah, untuk namanya yaitu Dalgona dan Boba, kenalan dulu siapa tahu jodoh. Nah, untuk perumahan, untuk alamat kantornya atau alamat outletnya yaitu di Perumahan Bumi Rahayu 5, Kampung Padurenan Baru, Mustika Jaya, Bekasi Timur, Jawa Barat, di mana itu tempatnya strategis yang saya tadi bilang tadi. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu untuk perizinan. Eh, untuk perizinan sebenarnya jika kita offline itu tidak perlu perizinan apapun. Cuma karena di situ selain kita offline, saya berinisiatif waktu itu mendaftarkan GrabFood dan juga ShopeeFood. Nah, untuk pembuatan GrabFood dan ShopeeFood membutuhkan legalitas ya, seperti nomor induk berusaha atau NIB, tanda daftar usaha tanda tanda daftar usaha, surat izin usaha perdagangan atau SIUP dan izin edar. Nah, situ kita urus semuanya untuk mendaftarkan produk kita di dalam GrabFood atau ShopeeFood. Nah, itu strategis marketing kita selain kita melayani offline. Sebenarnya untuk offline sendiri pun kita sudah kewalahan ya, apalagi ditambah sama online. Cuma karena kita ingin mempunyai penghasilan yang lebih, maka saya berinisiatif untuk mendaftarkan di ShopeeFood dan juga GrabFood. Dan alhamdulillah untuk omset GrabFood dan ShopeeFood lumayan, tapi tetap masih ramai di offline. Mungkin karena banyak masyarakat, karena untuk boba dan dalgona ini itu sendiri pun kan kalangan anak-anak kecil yang beli, dan mereka itu jarang yang bisa menggunakan aplikasi Shopee atau GrabFood, maka mereka lebih nyaman dengan offline dan bayar di tempat seperti itu. Seperti itu ya. Nah, untuk kebijakan usaha yaitu tadi ya 8 rasa yang dimana rasanya itu tanpa pemanis buatan. Untuk lokasinya sudah saya jelaskan. Untuk manajemennya sendiri pun kebetulan saya dibantu oleh beberapa orang sih ya, karena sangat kewalahan. Untuk yang pertama itu saya sebagai manajer, yang kedua yaitu satu orang sebagai bagian produksi, satunya sebagai kasir. Karena jika menyiapkannya dengan sendiri itu sangat kewalahan banget ya. Nah, untuk target pemasaran yaitu kita mempunyai target 100 pieces, 100 cup per harinya, dimana jika lebih dari 100 cup ya alhamdulillah ya sih. Gimana kita cuaca, karena kita terhalang oleh cuaca juga. Biasanya omset satu hari untuk sebelum kita mengadakan franchise itu omset satu harinya sekitar bisa sampai 1 jutaan untuk hari weekend, dan untuk hari-hari biasa tergantung cuaca, kalau tidak hujan sampai 800, bahkan lebih, bahkan bisa aku paling sedikit minimal 500 ribuan lah untuk ini pendapatan dalam satu bulan lagi, satu harinya. Nah, seperti itu. Untuk franchise sendiri kita mempunyai juga paket usaha namanya ya. Untuk paket usaha sendiri pun kita terjangkau, yaitu kita hanya mematok 7 juta rupiah dengan mendapatkan apa saja 7 juta rupiah itu. Yang pertama yaitu tentu mendapatkan resep, yang kedua yaitu 100 pieces untuk modal dagang pertama, yaitu seperti 100 pieces cup, 100 pieces untuk bahan dasar untuk membuatnya, dan kita ajarin langsung sampai bisa seperti mendapatkan seperti banner, merek produk, dan juga alat-alat lainnya. Jadi si orang yang mau franchise itu hanya tinggal menyiapkan ruko di mana dia akan dagang. Tapi sebenarnya kita untuk ruko sendiri pun kita ikut survei di mana ruko tersebut tidak boleh bersebelahan dengan ruko dengan merek yang saya punya itu berdekatan. Mereka harus mempunyai jarak minimal beberapa kilometer. Agar kenapa? Agar tidak ada terjadi perebutan
pelanggan antar mereka, seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan usaha boba ini. Untuk franchise, alhamdulillah sudah ada 3 franchise karena ini usaha baru setahun berdiri ya. Ya Bu, jadi kayak masih merintis dan itu tuh alhamdulillah banget. Karena saya juga sibuk bekerja di PT, di mana saya harus tidak bisa membackup semua usaha ini, dan kebetulan usahanya di backup sama kakak, dan kebetulan juga ada 3 franchise yang di bawah naungan produk saya. Dan alhamdulillah semuanya lancar semuanya, dan semoga kedepannya makin banyak lagi yang mau gabung di produk saya ini. Karena awalnya juga saya hanya mencoba-mencoba, karena waktu itu saya belum berpikir untuk benar-benar menggeluti bisnis. Saya mencoba-coba, tapi dengan mencoba saya menjadi paham, mungkin kedepannya akan banyak sekali koreksi strategis yang mungkin belum masuk sesuai dengan ilmu manajemen yang ada. Nah, untuk usaha yang saya pilih yaitu usaha yang benar-benar sedang saya jalani sekarang. Jadi saya memberikan gambaran yang sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau kurangnya penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. It'll get you up and going out of bed. And I promise that one day I'll 그걸 본 네가 꼭 믿던 네가 따라라라라리 널 보고 있으면 알기 baby 너를 위한 멜로디 yeah 네가 늦으니까 잘 들어봐 play it 따라라라라리 널 보고 있으면 알기 baby 너를 위한 멜로디 yeah 네가 늦으니까 잘 들어봐 play it 처음 느껴보는 love like this give me love like this show you love like this yeah 따라 불러줘 let's sing like this so sing with me